Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, gimana kabar kalian? Semoga kalian selalu sehat dan cepat gajian. Setelah lama saya memperhatikan forum di Facebook yang membahas sebuah aplikasi penghancur PC gaming. Akhirnya saya pun tergoda untuk mencoba aplikasi ini. Tentu, kalian sudah pasti sering melihat review dari aplikasi ini. Aplikasi ini bernama Winlator. Winlator ini adalah sebuah emulator di Android yang memungkinkan pengguna Android bisa menjalankan aplikasi dan game Windows. Apakah aplikasi ini se-flawless itu? Nanti kita coba sama-sama. Winlator yang saya akan bahas adalah Winlator terbaru, yaitu versi 9. By the way, cukup banyak pembaharuan di versi ini. Salah satunya adalah tambahan driver baru bernama Vortex, selain Turnip dan Virgil. Untuk linknya saya sertakan di deskripsi. Apakah untuk menginstal aplikasi ini harus unlock bootloader, root, dan sebagainya? Untungnya tidak. Aplikasi ini cukup diinstal layaknya file ekstensi APK biasanya. Device yang saya akan gunakan untuk menguji Winlator ini adalah Pocopat, tablet sejuta umat, yang sudah ditenagai prosesor Snapdragon 7S Gen 2. Oke, kita langsung coba. Langkah yang pertama, kita download dulu Winlator official versi 9-nya. Lalu install seperti biasa. Jika ada notif file berbahaya, abaikan saja. Tunggu prosesnya sampai selesai. Lalu kita buka aplikasinya, lalu izinkan Winlator untuk mengakses storage kita. Kita tunggu aja proses installing system filesnya. Lalu tekan tanda plus di atas. Kita buat kontainernya. Kalian bisa namai kontainernya sesuai keinginan kalian. Untuk resolusi disesuaikan saja. Karena rasio Pocopat saya ini adalah 16:10, saya pilih resolusi 1280x800. Untuk driver dan yang lain-lain saya biarkan default semua. Jika dirasa sudah oke, klik tanda centang di kanan bawah. Tunggu beberapa saat, nanti tampilan akan berubah seperti ini dengan nama kontainer seperti yang kita buat tadi. Klik tombol segitiga atau play untuk start. Sekarang kita sudah masuk ke mode desktopnya. Tampilan desktopnya mirip UI Windows 98. Kalian pernah menggunakan Windows 98? Komen di bawah ya, berarti kita seumuran. Lalu kita akan disuguhkan file manager di situ, yang berisi partisi-partisi lainnya Windows. Ada partisi C, D, E. Partisi C itu untuk file system. Partisi D itu adalah folder download yang sama dengan device Android kita. Sedang partisi E dan Z itu saya kurang paham. Lalu gimana cara install gamenya? Prosesnya juga mirip install aplikasi PC pada umumnya. Game yang saya akan tes adalah game jadul, yaitu Need for Speed Most Wanted tahun 2005. Karena ini adalah versi repack, jadi nggak usah diinstal lagi. Kita buka foldernya, lalu kita buat shortcut pada aplikasi SpeedX dan NSMW-Res. Yang ini ya, dengan cara klik kanan mouse, lalu create set shortcut. Lalu kita keluar dari desktop, caranya swipe ke kanan layar bagian kiri, lalu pilih exit. Lalu kita klik garis titik 3 kiri atas, lalu pilih shortcut. Di situ muncul dua ikon yang sama pas di mode desktop tadi. Kita klik dulu ikon NFSM-WRES-nya. Ini untuk mengubah resolusi. Tunggu sebentar, akan muncul break screen. Biarkan saja. Lalu setelah itu kalian klik 3 titik yang ada di ikon speed atau di gamenya. Di situ nanti akan muncul setting. Kalian pilih itu. Nanti akan muncul pilihan seperti waktu bikin kontainer. Untuk resolusi biarkan saja. Nah, yang paling penting adalah pilihan drivernya. Oke, berikut adalah perbandingan menggunakan masing-masing driver.
Kesimpulannya, dari video tadi kita bisa simpulkan ternyata Pocopack yang menggunakan Snapdragon 7S Gen 2 tidak bisa boot gamenya menggunakan driver Turnip, dimana driver ini banyak yang bilang dibuat khusus untuk device Snapdragon. Sepertinya driver ini hanya digunakan pada Snapdragon seri 8 hingga 8 Gen series. Lalu untuk driver Virgil entah kenapa cuma dapat low FPS. Saya coba ganti versinya yang lebih baru, malah tampilannya jadi kemerahan. Nah, yang sebenarnya menjanjikan ke depan adalah driver Vortex ini. Walaupun sekarang masih banyak artefak dan glitch, tetapi bisa mendapatkan FPS yang sangat tinggi. Semoga kedepannya bisa dikembangkan lebih baik lagi, sehingga prosesor Snapdragon seri low end hingga mid bisa menikmati Winlator ini dengan lebih nyaman. Untuk game lainnya, kalian bisa explore sendiri ya. Rajin ibadah, rajin sedekah, semoga hidup semakin berkah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.